Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke dalam bab 4, yaitu mengenai suhu dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, yaitu mendefinisikan pengertian dari suhu. Yang kedua, membandingkan termometer Celcius dengan termometer yang lainnya. Yang ketiga, menjelaskan prinsip pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pernahkah kamu mengalami demam atau kamu berkemah di daerah pegunungan? Ketika kamu demam, pasti kamu menempelkan tangan kamu ke dahi. Atau ketika kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu mengalami cuaca yang sangat dingin, maka dari itu kamu berdekatan dengan api unggun. Nah, apa yang digunakan? Alat indera, yaitu alat indera peraba yang sering kita gunakan. Namun, alat indera tersebut hanya dapat membedakan panas atau dingin saja, tetapi tingkatannya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Maka dari itu, alat yang digunakan adalah termometer. Sekarang, apa itu pengertian dari suhu? Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu tidak bisa kita lihat, namun bisa kita rasakan. Alat apa yang digunakan untuk mengukur suhu tadi? Yaitu termometer. Termometer dibagi menjadi 3, ada termometer padat, termometer cair, dan termometer gas. Nah, sekarang kita bahas untuk yang pertama adalah termometer cair. Termometer cair yang sering digunakan adalah termometer raksa dan termometer alkohol. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kita lihat di tabel berikut. Kamu perhatikan untuk tabel kekurangannya dan juga kelebihannya dari termometer raksa dan termometer alkohol. Sekarang untuk termometer ada 4 skala. Ketika kamu di SD, kamu belajar mengenai skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit. Nah, sekarang ditambah dengan skala Kelvin. Sekarang kamu perhatikan pada gambar di samping ini, untuk skala dalam termometer yaitu ada 4, yaitu tadi Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Kita perhatikan untuk titik beku yang berada di bawahnya, kemudian dan titik didih yang berada di atasnya. Untuk titik beku dari skala Celcius yaitu 0 derajat, sedangkan titik didihnya yaitu 100 derajat. Kemudian selanjutnya untuk skala Reaumur, titik bekunya 0 derajat dan titik didihnya 80 derajat. Selanjutnya untuk titik beku dari skala Fahrenheit 32 derajat dan titik didihnya sebesar 212 derajat. Dan kamu lihat untuk Kelvin, titik bekunya yaitu sebesar 273, kemudian titik didihnya sebesar 373. Kamu perhatikan untuk Kelvin tidak ada derajatnya ya, sedangkan untuk Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit ada derajatnya. Selanjutnya kamu perhatikan untuk diagram di samping atau tabel di samping, yaitu rumus dari skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit, dan juga Kelvin. Kamu perhatikan itu ada perbandingannya 5 banding 4 banding 9. Dan ini kita gunakan untuk rumusnya yang bisa kita gunakan untuk masukkan ke contoh soal. Contoh soal. Minyak bersuhu 40 derajat Reaumur. Tentukan suhu minyak jika dalam skala Celcius, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Diketahui T derajat Reaumur sama dengan 40 derajat Reaumur. Ditanya T Celcius, T Fahrenheit, dan T Kelvin. Yang pertama yaitu mengubah dari Reaumur ke Celcius. Kita lihat untuk rumusnya, T derajat Celcius sama dengan 5/4 dikalikan T derajat Reaumur. Berarti dikali 5/4 dikalikan 40. 40 dengan 4 kita coret jadi 10. 10 kali 5 sama dengan 50 derajat Celcius. Selanjutnya yang kedua, T Reaumur diubah ke T Fahrenheit. Rumusnya adalah 9/4 dikalikan dengan T Reaumur ditambahkan 32.
Berarti 9/4 dikalikan 40, kita coret dulu. Berarti 10 dikali 9, berarti 90 ditambah 32. Berarti hasilnya adalah 122 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, untuk yang ketiga, T Reaumur diubah ke Kelvin. Untuk T Reaumur ke Kelvin, kita ubah ke Celcius dulu. Nah, kalau untuk Kelvin berarti tinggal T Kelvin sama dengan, dari yang Celcius kita udah dapat tadi 50, tinggal ditambah 273. Berarti 50 ditambah 273 sebesar 323 Kelvin. Perubahan akibat suhu. Ketika suhu dinaikkan, maka akan terjadi pemuaian. Pemuaian terbagi menjadi 3 macam, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Untuk pemuaian zat padat terdiri dari pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Suhu dan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan pemuaian ini bisa kita gunakan seperti yang pertama, contohnya adalah pemasangan kaca jendela. Untuk kayu dan kaca itu mengalami pemuaian, akan tetapi kaca koefisien muainya lebih besar. Maka dari itu, pemasangan kaca pada jendela dibutuhkan rongga atau ruangan agar ketika panas, kaca itu dapat memuai atau memanjang dan tidak bengkok. Maka dari itu, adanya rongga di dalam pemasangan kaca jendela. Selanjutnya yang kedua adalah bimetal. Bimetal adalah 2 logam yang dijadikan satu. Untuk bimetal, dia akan mengalami pemuaian jika dipanaskan. Namun, dia akan mengarah ke koefisien yang muai panjangnya lebih kecil. Contohnya, aluminium dengan besi. Ketika dipanaskan, maka aluminium akan melengkung ke arah besi karena besi memiliki koefisien yang lebih kecil dibandingkan dengan aluminium. 3. Pengelingan. 4. Pemasangan sambungan rel kereta api. Untuk sambungan rel kereta api, jika kamu pernah melihat, itu ada celah di antara sambungan-sambungannya. Sambungan tersebut, guna celahnya adalah ketika siang hari terjadi pemuaian, maka ruang atau celah tersebut akan terisi dari muai besi. Namun ketika tidak ada ruang atau celah, maka dikhawatirkan jalur kereta api tersebut akan bengkok mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Maka dari itu, sambungan rel kereta api dibuat celah antar sambungannya. Selanjutnya yang kelima adalah pemasangan kabel listrik. Ketika kamu perhatikan kabel listrik yang ada di dekat rumahmu, ketika malam hari dia akan kencang, sedangkan ketika siang hari dia akan kendur. Mengapa hal itu terjadi? Karena ketika siang hari terjadi pemuaian dan ketika malam hari terjadi penyusutan. Gunanya kabel listrik dibuat agak kendur agar ketika malam hari mengalami penyusutan dia tidak putus. Maka dari itu sambungannya agak kendor. Selanjutnya, pemakaian bingkai besi pada roda pedati. Berikut penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami dengan baik mengenai suhu dan perubahannya. Setelah menyaksikan tayangan yang sudah Ibu jelaskan, maka waktunya kalian mengerjakan soal berikut ini.